Selamat pagi dan shalom bagi kita semua yang menyaksikan ibadah online pada minggu hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Desember di mana Natal sudah semakin dekat. Dan itu adalah suatu musim yang luar biasa bagi kita semua, khususnya bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus lahir untuk menebus dosa kita semuanya. Amin. Dan saya percaya dan berharap bahwa kita semua menyaksikan dalam keadaan baik dan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara, seperti luar biasanya saya akan menampilkan petugas minggu depan. Dan kiranya setiap petugas yang terpilih benar-benar menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan begitu juga untuk persembahan secara online, saudara juga dapat lihat di layar. Saudara dapat transfer ke rekening yang ada di layar. Dan begitu juga jika saudara mau memberi secara cash atau tunai, saudara juga dapat memberikan secara langsung kepada bendahara gereja kita. Nah, saudara, ada suatu pengumuman tambahan di mana Natal kita akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu pukul 8 malam. Dan jika saudara-saudari punya waktu, mari kita sama-sama saksikan perayaan Natal kita. Dan begitu juga untuk dana Natal yang jika saudara mau untuk memberikannya, saudara juga dapat memberikan secara langsung kepada bendahara gereja. Dan jika saudara mau secara transfer, saudara dapat screenshot bukti transferan Anda dan dapat mengirimkannya kepada saya atau kepada bendahara gereja. Atau saudara juga dapat memberikan suatu nilai tambah kepada di dalam nilai yang saudara transfer. Misalnya saudara mentransfer sebanyak 1 juta, saudara dapat menambah 2 digit angka di belakang nilai nominal yang saudara kasih. Misalnya 1 juta, saudara dapat mengetik 1.015.000 dan saudara harus ingat dan saudara dapat sampaikan kepada kami dan kami akan menerimanya dengan sukacita. Amin. Mari kita sama-sama memberi dengan sukacita karena Tuhan Yesus yang pertama kali memberi kepada kita. Saudara, ada firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 10 yang berkata, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Mari kita tambah hikmat kita melalui membaca firman Tuhan dan melalui mendengar setiap khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Shalom. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dan bersama-sama di dalam ibadah online Gereja Metodis Indonesia Pangandaran. Mari kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan?
Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari langit dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Sama-sama, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir tahun. Hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Desember. Tentu kita semua sudah bersiap-siap merayakan Natal, walaupun mungkin perayaan Natal tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam menyambut kelahiran Tuhan. Mari kita bersukacita, kita bersemangat, kita naikkan pujian. Dia lahir, Dia mati, dan Dia bangkit hanya untuk kita. Yesus lahir bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Raja yang hebat, Tuhan yang berkuasa dari dulu sampai selamanya. Mari kita terus menyembah Dia, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang hebat, Raja yang hebat. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu
Tuhan berkuasa atas hidup kami. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau berkuasa atas hidup kami untuk selamanya dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersama Tuhan ada kemenangan di dalam hidup kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat hari yang baru, buat berkat yang baru yang tetap Engkau sediakan bagi kami setiap hari. Sampai hari ini Tuhan, kami masih terus menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau lahir, Engkau turun ke dalam dunia, Engkau mati, Engkau disalibkan, dan Engkau bangkit hanya untuk menebus, untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mulia bagi kami. Engkau Yesus adalah yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penebus kami. kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu.
terindah di dalam hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Engkau turun ke dalam dunia hanya untuk menyucikan dan menebus hidup kami. Sungguh terlalu mulia Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Apa yang dapat kami perbuat hanyalah terus menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya untuk nama-Mu Tuhan, hanya untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah di dalam hidup kami, Engkau yang termulia di dalam hidup kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Beberapa hari yang lalu di sebuah media sosial saya menyaksikan sebuah video ibadah penghiburan bagi seorang peserta Indonesian Idol yang meninggal secara tiba-tiba. Di dalam ibadah itu dinyanyikan lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Sambil menyaksikan video ibadah itu, saya turut ikut menyanyikan lagu itu. Dan saya merasakan sepertinya saya ditegur, saya diingatkan kembali sama Tuhan. Seorang yang usia 19 tahun aja sudah berpulang, sudah dipanggil ke rumah Bapa yang di surga. Saya yang sudah berumur 50 lebih masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kadang saya sering ingin berhenti, ingin meninggalkan pelayanan. Tetapi benar lagu ini mengingatkan saya kembali bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan. Hidup ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ibadah ini untuk sama-sama kita menaikkan lagu pujian ini.
Dengan hati kita katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Dia, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita angkat suara kita, kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur berterima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan, kesehatan, dan kami masih mempunyai kesempatan untuk memuji Tuhan. Kiranya pujian kami yang kami sudah naikkan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas pujian kami. Dan Tuhan memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dengan bahasa sederhana. Dan jaga hati dan pikiran setiap jemaat bisa fokus dalam mendengarkan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga ini, yaitu dengan tema menanti dan mendapatkan kedamaian. Menanti dan mendapatkan kedamaian. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-25 ayat sampai yang
Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai yang ke-32. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada seorang pemilik usaha penggilingan padi. Dia itu membawa anaknya ke tempat penggilingan padi, karena anak ini pengen untuk melihat tumpukan daripada kulit padi yang biasanya itu menggunung dan membumbung tinggi. Kemudian sang anak pun mengajak teman-teman sekolahnya untuk ikut ke tempat penggilingan padi daripada sang ayah. Dan pada saat mereka sudah sampai, supaya bisa lebih ramai bermain bersama, maka anak-anak tersebut pun mengajak anak-anak sekitar untuk ikut bermain di dalam tumpukan padi tersebut, kulit padi tersebut. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat sang ayah itu tiba dan membawa anaknya dan mengajak anaknya untuk melihat daripada tumpukan kulit padi itu dari ketinggian. Dan pada saat ada di atas bumbungan padi tersebut, tanpa sengaja arloji mahal yang dipakai oleh sang ayah ini itu terjatuh ke dalam tumpukan padi tersebut dan terlepas dari pegelangan tangan daripada si pemilik penggiling padi tersebut. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka pemilik daripada usaha gilingan padi itu pun dia mengumumkan kepada anak-anak yang ada di sana, siapa yang bisa menemukan arloji mahal miliknya, maka akan diberikan hadiah 500.000 rupiah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan semangatnya anak-anak tersebut pun sambil bermain mengorek tumpukan daripada kulit padi tersebut dan mencari arloji yang terjatuh. Sampai sore menjelang malam, tidak ada satu orang pun yang menemukan arloji tersebut. Sampai satu persatu di antara mereka pulang, dan juga pemilik daripada usaha gilingan tersebut pulang ke rumahnya. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada satu di antara anak-anak itu tetap berada di dekat tumpukan daripada kulit padi itu dan belum pulang ke rumahnya. Dan pada saat penjaga daripada lokasi itu mau menutup tempat yang ada, dia menemukan anak itu sedang duduk di satu sudut dan sepertinya dia mendengarkan sesuatu. Maka penjaga itu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau belum pulang? Apa yang kau lakukan di sini?" Maka anak itu mengatakan bahwa dia menunggu tempat itu sunyi, dia menunggu sampai semua mesin itu dimatikan, sampai tidak ada satu suara pun, sehingga dia bisa menunggu untuk mendengarkan detak mesin daripada arloji mahal tersebut. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam waktu yang singkat, anak ini pun menemukan arloji mahal tersebut. Dan keesokan harinya dia memberikan kepada tuan pemilik daripada arloji dan dia mendapatkan hadiah seperti yang dijanjikan daripada tuan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari kisah ini sebenarnya juga bisa memperlihatkan akan satu hal yang penting di dalam kehidupan kita sekarang ini. Banyak orang-orang yang sedang menantikan dan mencari sesuatu yang berharga di dalam kehidupan ini, yaitu kedamaian. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang ini telah melakukan berbagai macam upaya. Dan juga mereka telah mengeluarkan begitu banyak cara di dalam pergumulan mereka, di dalam permasalahan hidup mereka. Namun sayangnya Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Terlalu lama waktu dan hari daripada kehidupan dilalui, tetapi kedamaian itu tidak kunjung datang. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, terlalu banyak usaha yang telah dilakukan, bahkan kedamaian itu tidak didapat. Bahkan sampai akhir daripada hayat, semua waktu dan upaya telah dilakukan, tetapi kedamaian itu tidak kunjung didapat oleh orang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu itu ada satu orang itu mengatakan kepada saya bahwa dia itu merindukan kedamaian di dalam kehidupan dan rumah tangganya. Tapi dia melanjutkan dan mengatakan apa? Dia mengatakan, namun sayang sekali karena dia ditakdirkan dan dia telah, namun sayang karena takdir telah menentukan dia untuk menderita dan hidup di dalam kehancuran rumah tangga. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini itu mau memberitakan kepada kita satu kabar sukacita bagi setiap di antara kita yang mencari-cari dan mendambakan kedamaian di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu mau mengatakan kepada kita apa? Firman Tuhan mau mengatakan bahwa orang yang menantikan Yesus itu tapi akan mendapatkan kedamaian dan keselamatan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebenaran ini dirasakan oleh seseorang yang benar dan saleh hidupnya yang bernama Simeon di Yerusalem. Kalau kita coba menyelidiki sebenarnya siapa sih si Simeon ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, menurut beberapa pakar yang akrab dengan para penulis Yahudi yang mengetahui tentang siapa Simeon ini, mengatakan bahwa sesungguhnya Simeon ini adalah seorang yang terkemuka di Yerusalem. Dia ini adalah anak daripada Hillel, dan Hillel ini adalah seorang yang pertama sekali mendirikan sekolah tinggi dan juga orang pertama yang mendapatkan gelar Rabban, yaitu gelar tertinggi yang diberikan kepada alim ulama pada saat itu. Dan ayahnya juga adalah seorang pemimpin daripada majelis Sanhedrin. Sanhedrin itu kita tahu bahwa itu adalah mahkamah agama tertinggi daripada Yahudi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Simeon inilah yang menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi daripada sekolah, sebagai pemimpin sekolah tinggi itu, dan juga sebagai pemimpin majelis Sanhedrin ini. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, Simeon ini akhirnya itu digeser dari kedudukannya karena ia bersaksi menantang pandangan Yahudi mengenai kerajaan sementara daripada Sang Mesias. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan akan keadaan kerohanian pada saat itu, mereka sedang mengalami keadaan kerohanian yang sangat dingin dan yang begitu menyedihkan pada saat itu. Ditambah lagi dengan kehidupan yang melanda masyarakat pada saat itu. Tapi di dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Simeon dia itu memilih untuk menantikan Mesias, mengharapkan kedamaian yang datang daripada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena kalau kita lihat sebelum Yesus itu lahir ke dunia ini, Allah itu sudah berdiam diri selama 400 tahun. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana Allah pada saat itu tidak lagi bernubuat kepada umatnya. Tidak ada lagi nabi yang diutus untuk bernubuat kepada umatnya pada saat itu. Dan keadaan daripada orang Yahudi itu di bawah penjajahan daripada berbagai bangsa bergantian dan tidak ada hentinya. Kalau kita perhatikan di doa malam, saya sering membahas tentang Daniel. Sejak dari zaman Daniel, maka umat pilihan Allah itu telah dikuasai oleh berbagai bangsa. Dari kerajaan Persia, kemudian Alexander Agung dia mengalahkan Darius, sehingga dia mempengaruhi seluruh Yahudi ini dengan budaya Yunani. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, 167 tahun sebelum kedatangan Yesus, maka Alexander ini dia memerintahkan Antiochus Epiphanes untuk memerintah Yudea, sehingga pada saat itu kebebasan ibadah orang Yahudi itu terkekang. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sejak saat itu sistem daripada imam itu ditiadakan.
Dan bait Allah itu dinodai. Dan Antiochus itu mencemarkan bait Allah dengan binatang yang haram. Dan dia mendirikan sebuah altar berhala di bait Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah hal yang pada dasarnya benar-benar memperkosa sistem ritual keagamaan daripada orang Yahudi. Dan keadaan seperti inilah yang membuat orang-orang dingin secara rohani. Mereka merindukan seorang juru selamat yang bisa melepaskan mereka dari ketertindasan dan kesulitan yang mereka alami pada saat itu. Mereka merindukan pahlawan yang bisa berdiri di depan mereka, menjadi pemimpin mereka, yang pada dasarnya bisa melepaskan mereka daripada keterjajahan dan juga ketertekanan pada saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam keadaan seperti ini, Simeon dia tetap memilih setia. Dia hidup di dalam kebenaran. Dia benar di hadapan Allah. Dia itu baik hati dan juga baik di dalam tindakannya. Dan dia juga tetap taat, kasih dan takut kepada Allah. Hingga akhirnya kalau kita melihat firman Tuhan, itu mengatakan bahwa Roh Allah itu memenuhi Simeon. Dan dia dituntun oleh Roh Kudus untuk berjumpa dengan Yesus. Pada saat Yesus itu berumur 8 hari ketika dibawa ke bait Allah untuk disunat. Dan pada saat itu juga Simeon itu dipimpin oleh Roh Tuhan untuk pergi ke bait Allah. Bersamaan dengan waktu di mana Yesus itu dibawa oleh orang tuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan penantian ini bukan hanya membuat dia itu bisa melihat Yesus. Tapi penantiannya ini pada dasarnya juga bisa membuatnya bukan hanya melihat Yesus sebelum kematiannya. Tapi dia mempunyai kesempatan untuk menyambut Yesus, menatang Yesus, dan juga itu memuji Allah. Dan di dalam pujian itu dia menyatakan kedamaian diperolehnya. Hingga Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mengatakan bahwa setelah dia melihat Yesus, dia rela untuk meninggalkan dunia ini. Karena dia telah mendapatkan kedamaian dan keselamatan daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah upah daripada orang yang menantikan Yesus dan mendapatkan kedamaian di dalam Yesus. Bapak Ibu, ada seorang pria yang buta huruf dan bekerja di satu sekolah sebagai penjaga sekolah selama 20 tahun. Suatu hari pimpinan daripada sekolah itu diganti. Sehingga dia itu menerapkan satu aturan yang baru. Dia membuat satu peraturan bahwa semua pegawai dan orang yang bekerja di tempat itu baca dan menulis. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari mau tidak mau, karena bapak ini adalah buta huruf, maka bapak ini harus dipecat. Dan pada saat itu dia merasa kecewa. Pengabdiannya 20 tahun itu tidak dipertimbangkan untuk tetap memberikan kepada dia pekerjaan. Dia juga tidak berani pulang rumah dan tidak berani menceritakan hal ini kepada istrinya. Tapi di dalam pergumulan ini, di dalam kekecewaan ini, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan itu pada dasarnya memberikannya jalan keluar. Tuhan Yesus memberikan kepadanya kedamaian di dalam situasi yang genting seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat dia berjalan menghabiskan waktu sebelum pulang ke rumah, dia itu berjalan di pasar dan dia terinspirasi untuk membuka satu gerai di jalan itu. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kiosnya semakin besar dan dia mempunyai cabang yang begitu banyak. Suatu hari Bapak Ibu Saudara-saudari, bapak ini dia pergi ke bank. Karena dia buta huruf, maka dia meminta kepada pegawai bank untuk menolongnya menulis akan setoran yang dia mau buat. Kemudian pegawai ini berkata kepada bapak ini, "Bapak buta huruf saja bisa sekaya ini. Bagaimana kalau bapak itu pada dasarnya tahu huruf?" Bapak Ibu Saudara-saudari tahu apa yang dijawab oleh bapak ini? Dia mengatakan, "Kalau saya tahu huruf, maka sampai sekarang saya adalah penjaga sekolah." Dan dia melanjutkan, "Tapi keadaan saya sekarang ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena Yesus yang memberkati dan menolong saya." Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Anda masih tetap percaya kepada yang namanya takdir dan nasib dalam kehidupan Anda,
Di mana Anda pada saat ini sedang berada di dalam keadaan tidak damai. Sedang berada di dalam kesulitan daripada kehidupan. Rumah tangga Anda pada dasarnya sedang berantakan ataupun tidak ada keharmonisan. Hari ini saya mau memperkenalkan Yesus kepada Anda yang dapat merubah takdir dan nasib daripada kehidupan Anda kepada satu keadaan yang lebih baik, yang bisa memberikan kedamaian di dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Anda memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari akan khotbah-khotbah yang pernah saya sampaikan yang lalu, kalau kita melihat andai kata Sakius dia percaya kepada yang namanya takdir dan nasib, maka dia tetap adalah pemungut cukai yang terhina dan dikucilkan. Andai kata 10 orang kusta itu dia percaya kepada takdir dan juga yang namanya nasib, maka mereka tetap adalah orang kusta yang diasingkan dan tidak boleh ada di dalam masyarakat karena mereka najis. Andai kata Yusuf dia percaya kepada takdir dan nasib, maka keluarganya akan hancur dan Yesus tidak akan lahir di dalam keluarganya. Dan andai kata saya percaya kepada takdir dan nasib Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini saya tidak akan berdiri di sini. Tapi mungkin saya akan berdiri di pasar, di stasiun, menjadi tukang kutip parkir. Atau mungkin saya sudah mati sekarang ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Yesus, maka Sakius diubahkan. Karena Yesus, maka 10 orang kusta itu mendapatkan perubahan hidup, walaupun hanya satu yang kembali dan bersyukur. Saudara-saudari, maka Yusuf itu akhirnya mempunyai keluarga yang damai, dan dia juga dikenang di dalam sejarah kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan karena Yesus, maka kehidupan saya itu mendapatkan satu kehidupan yang damai dan juga kehidupan yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara-saudari, andai kata Anda sedang berada di dalam satu pergumulan, andai kata Anda tidak merasakan kedamaian, andai kata engkau sedang berada di dalam satu permasalahan, pagi hari ini firman Tuhan adalah satu kabar baik bagi Anda. Yesus adalah solusi bagi kehidupan Anda. Yesus akan mengubah keadaan Anda. Yesus akan mengubah takdir dan nasib yang Anda percayai menjadi satu keadaan di mana Anda tidak akan dikecewakan lagi, tapi Anda akan mendapatkan kedamaian dan juga keselamatan yang daripada Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bukalah hati Anda, nantikanlah Yesus, terimalah Yesus, maka engkau akan mendapatkan kedamaian dan juga engkau akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bisa melihat bagaimana Engkau adalah Tuhan yang merubah kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang merubah takdir dan nasib kami kepada satu keadaan yang lebih baik, kepada satu kehidupan yang berbeda. Engkau akan memberikan kepada kami kedamaian dan jalan keluar dari setiap masalah kami. Tuhan, andai saat ini ada jemaat-jemaat, ada orang-orang yang mendengarkan firman ini dan juga ikut berdoa bersama-sama dengan hamba. Mereka dalam satu keadaan tidak damai. Mereka di dalam satu permasalahan kehidupan yang terus melilit dan juga mengikat dan menyiksa hidup mereka. Tuhan, kiranya mereka juga bisa membuka hati mereka. Masuklah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa merasakan kedamaian yang daripada Engkau. Mereka bisa mendapatkan keselamatan yang daripada Engkau. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman ini, sehingga kami senantiasa Tuhan menantikan Engkau di masa-masa Advent dan juga penantian akan kedatangan Tuhan Yesus ini. Kami membuka hati kami dan pikiran kami Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Jaga juga setiap jemaat yang ada di dalam kehidupan mereka, di dalam segala aktivitas mereka. Berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka. Dan juga untuk jemaat-jemaat yang tua, jemaat yang sakit,
Tuhan kiranya yang memberikan kepada mereka kedamaian yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人主尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们的用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari saat teduh. Baik, selamat pagi, salam, dan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap di antara kita. Sampai jumpa lagi. Salam.